Salam santun. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal bagi semua umat Kristen juga Katolik, baik yang akan melaksanakan dan yang sudah melaksanakan. Semoga kasih Allah selalu menyertai kita. Gini, kan mulai ya dah biasanya masuk Desember gini mulai kacau ya situasi keagamaan di negeri ini. Jadi ini mulai tugasnya instansi terkait ya, mulai dari Departemen Agama juga Kementerian Agama, mungkin perangkat desa juga berserta jajarannya sampai kecamatan, wali kota, dan aparat-aparat keamanan. Sebetulnya hal itu nggak perlu terjadi jika kita bisa menyelami atau mengerti ya bahwa agama ini kita cuman mengikuti atau mempercayai atau mungkin lebih apa ya, kita ini bukan pemiliknya gitu loh. Kalau saya bilang gitu, pemiliknya adalah Allah ya. Dan Allah itu tidak memilah. Allah tidak memilah agama apa saja, karena Dia yang menurunkan untuk diajarkan melalui para manusia pilihannya ya. Itu terus disebarkan lagi melalui para pemuka agama ya, baik itu dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mengajarkan kebaikan semua ya. Meskipun yang dipermasalahkan adalah hanya sebutan ya, tapi sebutan nama itu kalau kita telusur lagi ada 99 nama ya. Jadi nggak bisa kita mau bilang agama A tidak menyembah Allah, agama B tidak menyembah Allah, padahal Allah itu ada namanya lain ya, seperti Sang Hyang Widyase ya. Terus apalagi kalau di bahasa Indonesia kan ada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, Maha Tahu, Maha Mengerti. Nah, di situ loh ya. Maha Tahu, agamaku yang aku turunkan tuh kamu buat apa? Bagaimana kamu mempelajari dan mengerti apa yang aku ajarkan? Dia Maha Tahu dan Maha Mengerti. Mana yang egoisnya tinggi, mana yang dilemahkan, mana yang berdiam diri ya, tahu. Dan Allah tidak langsung marah atau tidak langsung mengeksekusi ya, tapi beliau memperingatkan gitu. Memperingatkan dengan adanya tukar pendapat atau diskusi keagamaan ya. Jadi agama itu tidak hanya sekedar menulis, membaca, menghafal, tapi lebih ke mengerti apa yang diajarkan, juga sejarah asal muasal agama itu ada, baik dari ritualnya, perayaannya ya, untuk kombinasi dalam kehidupan sehari-hari di situ. Jadi kembali lagi, kalau nanti ada sebuah perayaan keagamaan, bila ada yang mempersulit izin atau mungkin ada yang membuat onar, mengklaim karena membuat kacau, membuat
apalah ya sebagai alasan. Mari kita berintrospeksi diri, seandainya itu agamaku terus dibuat orang lain seperti itu bagaimana? Ya. Karena juga pihak-pihak terkait kelihatannya kurang adil ya. Mereka takut akan sebuah hukuman agama, bukan hukuman Allah. Itu. Jadi mungkin Menteri Agama ya atau Departemen Agama yang ditakutkan itu hukum agama, bukan hukum Allah. Allah tidak akan menghukum umatnya yang merayakan ritual ya, merayakan ritual atau perayaan agama, perayaan keagamaan. Baik itu agama apa aja, Allah tidak menghukum. Cuman manusia yang egonya tinggi sehingga memberikan hukuman, menolak atau melarang itu. Entah memang ajaran agamanya mereka seperti itu ya, atau yang mengajarkan yang keliru. Tapi sering terjadi hal-hal seperti itu, dan kelihatannya para pemuka agama ya yang kebetulan satu paham, lalu aparat setempat ya, perangkat setempat, sampai mungkin pimpinan di tempat itu juga, entah itu wali kota, bupati ya, paling cuma pidato aja, nggak bisa ngatasi. Jadi hal ini yang perlu diluruskan lagi ya, entah itu cuma ada di Indonesia atau mungkin di negara lain, monggo dibuat introspeksi. Kalau cuma di Indonesia, kenapa hanya ada di Indonesia? Kalau mungkin ada di negara lain ya mungkin memang ajarannya seperti itu. Tapi kelihatannya yang saya tahu hanya di Indonesia ya. Barangkali ada saya salah, mohon koreksi ya kalau saya salah. Maka saya yang tahu kejadian-kejadian seperti ini hanya ada di Indonesia. Karena dari pihak yang terkait, yang ngurusi agama juga belum adil membuat peraturannya. Jadi bagaimana tata cara izinnya ya, bagaimana tata cara untuk perayaannya, itu harusnya disamakan ya, karena semua agama itu maunya promosi. Kalau saya bilang itu promosi ya, jadi menyampaikan ajaran yang dianutnya supaya orang lain tertarik, dalam artian tergerak hatinya karena panggilan Allah ya. Jadi kalau ada orang begitu mendengarkan sebuah ayat atau sebuah ceramah langsung pindah agama, itu bukan murtad, bukan karena orang itu sendiri, tapi karena Allah memilih orang itu dengan caranya untuk menjadi saksi bahwa agama yang diturunkan, baik itu agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam, itu baik adanya. Nanti di situ yang terpilih ini akan bercerita kepada temannya, aku masuk agama ini karena agama ini begini, lebih dari agama yang aku peluk kemarin. Gitu. Jadi saksi bahwa ajaran Allah melalui semua agama itu adalah sebuah kebaikan. Tidak ada Allah mengajarkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek. Cuman manusianya aja yang jahat dan yang jelek. Ya.
karena sebuah kefanatikan, karena sebuah ketakutan. Sekali lagi, monggo pihak-pihak terkait yang mengurusi masalah agama, juga perangkat pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kota, kabupaten ya, hingga pusat, mungkin Pak Prabowo bisa mengatasi hal ini. Biarkan semua umat beragama itu merayakan perayaan agamanya dengan sukacita, dengan sebuah kebebasan yang terbatas. Dalam artian kebebasan terbatas ya bebas merayakan, tapi ada batas-batas koridor yang perlu diikuti dalam aturan hukum. Itu harus sama. Bagaimana ngurus izinnya, bagaimana merayakannya, mau nutup jalan, apa mau di lapangan atau mau di rumah, ya. Jadi harus jelas semua, berlaku untuk semua, karena pemilik agama adalah Allah. Kita hanya meluk mengikuti ajarannya supaya kita bisa nanti diterima di surga yang mereka atau yang Allah janjikan. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, perlu jos.